Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara-saudara, manusia tidak habis-habis mencari yang namanya kedamaian. Manusia terus mencari yang namanya pelarian di dalam obat-obatan, di dalam buku-buku, bagaimana bisa mendapatkan damai. Dan di dalam surat ini kita menemukan Paulus berkata di dalam kalimat pertama, damai sejahtera. Itu kata yang sederhana tapi mengandung inti yang mendalam sekali saudara-saudara. Damai sejahtera dari Allah. Lalu di pasal 4 ayat ke-7 sama juga. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Orang yang mengalami rahasia kehidupan yang terdalam ini ternyata adalah seorang tahanan di Roma. Dia malah menuliskan kalimat yang begitu menggugah hatinya. Bersukacitalah di dalam Tuhan senantiasa. Bersukacitalah. Kita ingin memiliki damai dan sukacita dari Allah. Rahasianya terletak di dalam kitab suci. Di surat ini yang membukakan kepada kita rahasia kebahagiaan yang sejati. Pertama, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk kita mengerti latar belakang daripada surat Filipi ini. Lukas mencatat perjalanan Paulus di dalam Kisah Rasul dimulai seperti ini. Paulus dan Barnabas telah kembali daripada sidang di Yerusalem ya waktu itu dengan membawa satu keputusan yang penting bahwa orang percaya yang bukan Yahudi tidak perlu disunat ataupun mengadopsi adat istiadat Yahudi. Berarti ini adalah satu keputusan yang penting yang membuka pintu penginjilan bagi bangsa-bangsa lain. Tetapi kemudian Paulus dan Barnabas berpisah dan Paulus membawa Silas dan memulai perjalanan misinya yang kedua. Timotius lalu bergabung dengan mereka di Listra. Ini tercantum di dalam Kisah Rasul 16. Rencana perjalanan Paulus yang kedua adalah menelusuri kembali langkah-langkah perjalanan misinya yang pertama. Dan dia ingin mendorong gereja-gereja yang dia kunjungi itu. Saat mereka melakukan perjalanan ke barat, ketiganya berusaha untuk kembali ke Efesus untuk mengabar Injil. Tetapi Roh Kudus menahan mereka. Kemudian mereka mencoba lagi untuk pergi ke utara, ke Bitinia. Untuk mengabar Injil lagi di sana. Dan lagi-lagi Roh Yesus tidak mengizinkan. Di dalam Kisah 16 ayat 6-7. Bagaimana cara Roh Kudus menahan mereka? Mungkin lewat memberikan sesuatu rasa yang tidak ada damai sejahtera di dalam hati mereka. Begitu juga Roh Kudus seringkali memimpin kita di dalam hidup kita sehari-hari. Atau mungkin lewat kesulitan yang terjadi di sekeliling kita. Seperti sakit penyakit. Roh Kudus memimpin kita. Di dalam pelayanan kita juga belajar apa yang tidak Tuhan bukakan. Kita jangan masuk. Tetapi apa yang jelas pimpinan Tuhan, kita harus kerjakan. Meskipun sulit. Akhirnya Tuhan memimpin Paulus, Silas dan Timotius, 3 orang ini bersama-sama sampai di Troas. Zaman Paulus itu adalah kota pusat pelabuhan di Asia yang penting sekali. Itu pintu gerbang ke Eropa. Di sana Lukas bergabung dengan mereka, membentuk satu kelompok yang dinamis sekali di dalam pelayanan penginjilan. Nah saudara-saudara coba bayangkan ya, kita adalah saksi-saksi Tuhan sama seperti mereka. Beberapa orang di gereja ini, ada berapa orang 16 tahun yang lalu. Saya tidak tahu saudara-saudara. Tetapi ada yang mungkin di sini yang mengetahuinya. Dari kecil terus bertumbuh. Itu sama seperti ini. Tuhan terus memimpin sampai hari ini.
dan akan terus memimpin hari depan kita. Waktu terus berjalan cepat sekali saudara-saudara. Kita mau taat pimpinan Tuhan. Kemudian di Troas pada malam hari itu, Paulus diberi penglihatan. Nah, dia melihat di hadapannya berdiri seorang dari Makedonia. Makedonia itu Eropa, ya saudara. Mendesak dia dan berkata, menyeberanglah kemari dan tolong kami. Nah, ini malam-malam Paulus waktu tidur dia dibangunkan oleh Tuhan. Diberi penglihatan ini. Orang dari Eropa teriak-teriak, tolong kami datang ke sini. Ketika Paulus melihat penglihatan itu, segera mereka berusaha untuk pergi ke Makedonia. Ya, mereka menyimpulkan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil ke Eropa. Tiba-tiba datang titik balik yang besar sekali di dalam sejarah. Ketika Paulus dan rekan-rekannya itu melakukan penyeberangan 2 hari ke Samotrake, lalu sampai di Neapolis dan berjalan 9 mil di sepanjang jalan Egnatian. Lalu masuklah mereka ke Filipi. Kota pertama di Makedonia, orang yang panggil-panggil itu. Filipi bukan kota besar saudara-saudara. Paling banyak penduduk tidak lebih dari 10.000. Filipi didirikan oleh orang Yunani pada abad ke-4 sebelum Masehi. Kemudian Philip dari Makedonia, ini ayah daripada Alexander Agung, telah menamai kota itu dengan namanya sendiri. Filipi adalah kota perantauan orang Roma. Tetapi Roma tidak tahu kedatangan mereka, 4 orang ini. Tetapi mulai hari itu saudara-saudara, kekristenan sudah masuk di situ. Ini jiwa misinya, apinya saudara-saudara sudah mulai berkobar di situ. Mulai dari visi dari Tuhan. Paulus dan teman-temannya maunya saat itu ke Asia. Tapi Tuhan suruh ke Eropa. Ada bagian seperti ini di dalam hidup kita saudara-saudara. Bukan artinya kita oke melakukan apapun di dalam pekerjaan Tuhan. Tidak tentu saudara-saudara. Tuhan kadang tidak izinkan kita pergi ke satu daerah. Untuk kemudian Tuhan pimpin masuk ke daerah yang lain. Yang justru menjadi berkat yang besar sekali di hari depan. Saudara-saudara, kita semua adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Paulus punya iman yang sederhana. Bahwa Tuhan yang mengontrol hidup dia. Apa yang dia alami itu semua untuk kemajuan Injil. Lalu mereka masuk ke Filipi. Kebiasaan Paulus, saudara-saudara, kalau masuk satu kota, satu daerah, ia langsung mencari sinagoge. Itu rumah ibadat orang-orang Yahudi. Lalu dia mengajar Injil di situ. Nah, ini dicantumkan di dalam Kisah Rasul 14 ayat 1. Karena Lukas ikut terus, dia tahu, dia catat perjalanan itu. Tapi di kota itu begitu sedikit orang Yahudi. Sehingga quorum yang diperlukan untuk membentuk sinagoge yang terdiri dari 10 orang pun tidak ada. Tetapi Tuhan memimpin Paulus dengan cara yang lain, saudara. Setelah beberapa hari di hari Sabat itu, dia ngajar. Lalu ketika dia jalan-jalan, mereka menemukan satu pertemuan jemaat di tepi sungai di luar tembok kota. Mereka adalah ternyata sekelompok perempuan yang bukan Yahudi, tetapi yang takut kepada Allah. Mereka bertemu di tempat sembayang. Dicatat di dalam Kisah 16 ayat 13. Kemungkinan disitulah tempat Paulus dan Silas pertama kalinya bertemu dengan perempuan-perempuan bukan Yahudi yang menyembah Allah Israel. Mereka adalah perempuan-perempuan yang akan segera menjadi orang Kristen yang pertama di Filipi. Yang pertama dari perempuan ini, saudara, yang menjadi orang Kristen adalah seorang pedagang. Namanya Lydia. Ya, saudara-saudara. Seperti yang dikatakan oleh Lukas. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia ikut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Saudara, Lydia ini adalah seorang perempuan dengan karir di bisnis. Dia menjual kain ungu yang mahal sekali harganya. Karena warna ungu itu hasil daripada kerang
Dan satu kerang itu menghasilkan hanya satu tetes warna. Jadi diperkirakan untuk 1 gram warna ungu saja saudara-saudara harus 8.000 kerang itu. Itu sebab kain ungu ini sangat mahal sekali harganya. Kain ini hanya dipakai oleh kaisar dan orang-orang yang kaya. Dan di Filipi, daerah kekuasaan Romawi, itu menjadi market yang bagus sekali untuk kain ungu. Karena Romawi sangat menyukai warna ungu. Itulah Lydia, saudara-saudara. Pasti dia seorang businesswoman yang berada, ya, yang mempunyai rumah yang besar. Dia datang dari Asia dengan harta duniawi, pergi ke Eropa untuk berbisnis, malah akhirnya dia menemukan harta rohani di benua yang baru itu. Hidupnya berubah di situ. Kadang Tuhan memimpin perjalanan hidup kita dengan ajaib, saudara-saudara. Di sini kita melihat Tuhan membuka hati Lydia untuk memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Kisah Rasul 16 ayat 14. Tuhan membuka hati Lydia. Berarti di sini bukan pengetahuan Paulus atau kemampuan dia berpidato, tetapi Tuhan yang membuka hati Lydia sehingga dia terus mendengar apa yang Paulus katakan tentang Injil. Lalu Injil masuk karena Tuhan membuka hati manusia sehingga telinganya mendengar firman. Saudara-saudara, tanpa kuasa daripada Roh Kudus tidak mungkin kita bisa membawa satu jiwa pun kepada Tuhan. Keselamatan itu adalah semata-mata pekerjaan Tuhan. Kita tidak boleh sombong. Tuhan menyelamatkan manusia menurut rencananya yang kekal. Itu sebab di dalam Kisah Rasul 13 ayat 48 mencatat, semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Keselamatan bermula dari Tuhan. Hati manusia itu selalu tertutup untuk Injil. Hanya Tuhan yang bisa membukanya. Tuhan yang bisa membuka hati manusia seperti ia membuka hati Lydia itu. Sehingga dia bisa mendengar firman dari mulut Paulus. Tuhan yang memberi anugerah kepada Lydia. Hati untuk mengerti hal-hal yang rohania. Kita tidak boleh sombong dengan menumpuk jasa karena telah membawa jiwa kepada Tuhan. Itu semua pekerjaan Tuhan menurut kerelaan dia sendiri. Saudara-saudara, pria di dalam penglihatan Paulus itu, ada yang mengatakan Alexander Agung, yang panggil-panggil dia. Ada yang berkata itu Lukas. Tetapi apapun visi itu, saudara, artinya jelas bahwa Eropa berteriak minta tolong. Orang-orang Eropa membutuhkan Injil. Saudara-saudara bisa membayangkan orang-orang di kota Semarang berapa banyak membutuhkan Injil. Saudara bisa bayangkan itu. Dan kita doakan minta kepada Tuhan hati itu. Untuk kita boleh menjadi saksi Tuhan mengabarkan Injil di kota ini. Amin, saudara-saudara. Dan penglihatan seorang laki-laki di Makedonia pada malam itu ternyata seorang perempuan. Saudara-saudara. Lydia percaya kepada Tuhan. Dia adalah orang yang pertama terima Yesus di Filipi. Di benua Eropa. Lalu seluruh rumah tangganya juga percaya. Dan mereka semua dibaptiskan. Saudara, kalau bicara Injil, setan pasti paling tidak suka. Itu sebab perlawanan dari setan pasti selalu ada. Segeralah setelah itu penentangan rohani terjadi di dalam bentuk seorang perempuan yang memiliki roh tenung. Nah, itu di dalam Kisah Rasul ayat ke-16 ditulis begini. Setan itu memakai untuk mengacaukan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, setan bisa memakai siapa saja, termasuk orang Kristen yang sedang lemah imannya. Dia bisa dipakai untuk mengacaukan pekerjaan Tuhan. Ini secara harfiah di dalam Kisah Rasul dituliskan roh ular piton. Kalau orang yang dirasuki roh piton ini dianggap mendapat ilham daripada Apollo. Itu adalah dewa yang dikaitkan dengan ramalan. Perempuan ini dirasuk setan dan bicaranya yang tidak karuan itu dianggap pesan-pesan daripada dewa. Dan perempuan itu tahu tentang Paulus dan rekan-rekannya. Jadi saat itu saudara, setelah Lydia percaya kepada Tuhan, lalu tiba-tiba ada seorang perempuan lagi yang bicara dengan hal-hal yang aneh-aneh itu.
bicara sepertinya itu bagus. Perempuan itu dengan lantang, sepertinya positif terhadap pelayanan Paulus di situ. Dicatat di dalam ayat ke-17. Orang-orang ini adalah hamba Allah katanya, yang maha tinggi, yang menyatakan kepadamu jalan keselamatan. Wah saudara, Injil baru masuk saat itu kepada diri Lydia. Langsung perempuan ini teriak-teriak seperti itu. Orang ini adalah hamba Allah, sepertinya bagus, sepertinya positif. Ini adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi, menyatakan kepadamu jalan keselamatan katanya. Ini di Filipi seperti itu. Ini adalah upaya setan untuk seolah-olah membantu kemajuan Injil, saudara-saudara. Tetapi kemudian menghancurkannya. Kita harus berhati-hati terhadap Injil yang sudah dicampur dengan pekerjaan setan. Paulus langsung seketika itu juga mengusir roh itu. Dan mendapati dirinya di dalam masalah besar, saudara. Karena dia telah merugikan sumber pendapatan tuan-tuan daripada perempuan-perempuan itu. Ternyata mereka punya majikan, saudara-saudara, yang suruh mereka ganggu pekerjaan Tuhan. Lalu Paulus dan Silas ditangkap dan dibawa kepada pembesar-pembesar kota. Lalu dipukuli dengan kejam, dilemparkan ke dalam penjara. Inilah saudara-saudara penderitaan karena mengerjakan kehendak Tuhan. Susahnya Paulus di Filipi seperti ini. Baru masuk Filipi, ngabarkan Injil kepada satu orang namanya Lydia. Seperti inilah penderitaan yang dia dapat. Dilempar ke penjara. Ini adalah kesulitan yang diperkenan oleh Tuhan, saudara-saudara. Ini bukan derita yang diundang oleh Paulus, tetapi ini dari Tuhan. Penderitaan demi Kristus yang berupa aniaya fisik, tetapi menderita demi Kristus juga bisa berupa sakit yang diderita. Khususnya penyakit yang tidak bisa disembuhkan lagi. Paulus berapa banyak penyakit dia tulis, duri ini tidak bisa lalu daripadaku. Tetapi Tuhan bilang apa saudara? Kasih karuniaku cukup bagimu. Kita tidak tahu penderitaan Paulus saudara-saudara. Tetapi derita itu bisa berupa tekanan mental. Itu bagi kita sekarang saudara-saudara yang mengerjakan kehendak Tuhan. Tekanan mental bisa kita terima. Karena seseorang itu ditempatkan Tuhan di lingkungan yang bukan Kristen. Maafkan. Baik di sekolah atau tempat kos ataupun tempat pekerjaan. Itu bisa menjadi sesuatu tempat penganiayaan yang sunyi. Mereka tertekan. Tetapi di sini kita belajar saudara-saudara bahwa yang harus dilakukan adalah melihat kepada Yesus dengan mata iman bahwa ia sudah lebih dulu menderita untuk kita. Dan itulah ia meninggalkan kita teladannya. Petrus berkata saudara, jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah anugerah. Sebab untuk itulah kamu telah dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah saudara-saudara, lalu saat itu Paulus dan Silas dengan tubuh yang sudah memar dan berdarah dipukuli, duduk di dalam penjara. Ini saudara bisa membaca kisahnya di Kisah Rasul 16. Mereka duduk di dalam penjara, lalu yang mengagumkan apa saudara? Mereka tidak bersedih hati atau nangis-nangis di situ. Tetapi mereka menyanyikan lagu ayat 25. Di malam hari untuk Tuhan. Wah luar biasa saudara. Mereka menyanyi untuk Tuhan. Kemudian Injil mencatat apa setelah itu? Gempa bumi besar terjadi. Dan membebaskan mereka daripada belenggu dan pintu penjara di Filipi itu. Dan kita melihat Tuhan bekerja luar biasa saudara-saudara. Injil masuk ke Eropa. Itu diwakili oleh Lydia. Lalu dicatat ketika sipir penjara itu berseru, Tuan, Tuan, apa yang harus saya lakukan untuk diselamatkan? Injil menjalar terus. Dan mereka berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus. Dan engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Ketika para pembesar kota itu mengetahui bahwa Paulus dan Silas adalah warga negara Romawi, langsung arogansi mereka berubah menjadi ketakutan. Mereka minta maaf yang sebesar-besarnya saat mereka mendesak untuk meninggalkan kota dengan tenang. Paulus dan Silas memang pergi saudara-saudara. Tetapi mereka ingat kepada buah Injilnya yang pertama. Sebelum mereka meninggalkan Filipi, mereka pergi mengunjungi Lydia. Sebelum mereka pergi.
Pasti ada air mata. Bahkan mungkin canda tawa juga. Atau mungkin teriakan sukacita di rumah Lydia. Wah, mereka bersyukur sekali melihat Paulus. Seseorang yang mengabar Injil kepada dia. Mungkin mereka menyanyikan beberapa lagu saat di penjara. Tentu saja ada pujian, ucapan syukur kepada Tuhan dan doa untuk gereja yang baru itu di Filipi. Yaitu Lydia dan keluarganya. Kepala penjara dan keluarganya. Mungkin juga perempuan-perempuan yang takut akan Tuhan yang lain di tepi sungai yang Paulus ketemu itu. Mungkin juga bahkan mantan perempuan yang dirasuki oleh roh ular piton itu. Dia bertobat dan menerima Tuhan. Alangkah sukacitanya, Injil telah masuk di benua yang baru. Ini menandakan bahwa pertumbuhan gereja itu, saudara-saudara, bukan didasarkan kepada prinsip unit yang homogen. Tetapi sebuah pertumbuhan tubuh Kristus di dalam keberagaman yang agung. Gereja bisa berbeda ras, suku bangsa, dialek, tingkat pendidikan, lapisan sosial. Kita bisa menerima mereka datang untuk beribadah bersama-sama. Itulah gereja di Filipi ketika pertama berdiri. Ini saya bicara latarnya dulu. Dari orang yang berbeda-beda. Lydia, perempuan kafir yang berasal dari Turki. Penjaga penjara, lalu mungkin perempuan yang dirasuki itu. Mereka semua menjadi orang Kristen. Dari segelintir itu. Bisa menjadi satu benua Eropa. Itu Kristen. Itu dari Injil yang berjalan itu. Nah, penting untuk dipahami di sini bahwa gereja di Filipi sangat dekat dengan hati Paulus, saudara-saudara. Paulus menikmati kedekatan yang unik dengan jemaat di Filipi itu. Yang kita lihat di dalam ekspresi yang sangat hangat, sangat ramah di dalam surat ini. Paulus menjelaskan hal ini tepat setelah salamnya. Ketika dia berkata, aku mengucap syukur, itu di ayat 3-5. Aku mengucap syukur kepada Allahku. Setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Nah, saudara-saudara, kata persekutuan di sini itu adalah kata Yunani koinonia. Satu persekutuan di dalam Injil artinya. Satu persekutuan yang hangat dengan orang Filipi. Itu di dalam Injil dasarnya. Kata yang sama dan turunannya itu kemudian muncul 6 kali di dalam Filipi. Salah satu ayat saya ambil di dalam pasal 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya. Jadi selalu berkaitan dengan Injil. Persekutuan orang Kristen itu selalu berkaitan dengan Kristus dan Injilnya. Lalu di pasal 4 ayat 14. Baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian di dalam kesusahanku. Maksudnya di dalam mengabar Injil. Di sini kita melihat bahwa persekutuan yang dimaksud bukan persekutuan sosial gereja. Seperti yang sering dipikirkan orang Kristen saat ini. Tetapi persekutuan yang kuat. Yang berisi sesuatu komitmen bersama untuk Injil Tuhan. Itu koinonia. Persekutuan Injil ini tumbuh daripada komitmen bersama. Daripada orang-orang Kristen untuk mendukung misi daripada pengabaran Injil. Yang saat itu tentunya daripada misi Paulus. Jadi meski surat Filipi ini ditulis dengan berbagai alasan, tapi surat ini berasal daripada persekutuan yang mendalam dari Paulus dan orang-orang Filipi di dalam Injil. Ini yang menjadi nuansa surat ini. Dan merupakan dasar daripada apa yang Paulus katakan kepada jemaat Filipi. Dan bagaimana dia mengatakannya. Paulus dan jemaat Filipi bersekutu di dalam Injil. Dan Paulus menuliskan isi hatinya. Saya ambil di dalam pasal 1 ayat 27. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ketika kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati,
sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Berarti di dalam satu persekutuan di dalam Injil itu selalu ada satu unity, persatuan yang berpadanan dengan Injil. Satu kesatuan yang kokoh, yang bukan memecah belah, bukan dengan pikiran yang mencari kepentingan pribadi, tetapi mencari kepentingan orang lain. Mencari seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Satu persekutuan yang tidak mencari puji-pujian yang sia-sia, tetapi merendahkan dirinya seperti Kristus yang sudah berinkarnasi. Spirit inkarnasi inilah yang harus kita miliki untuk bisa bersatu. Unity, persatuan di dalam persekutuan Injil itu penting sekali, saudara-saudara. Jika kita memiliki pikiran yang buruk, sabar, tahan, saudara-saudara. Jangan langsung bicara. Doakan kepada Tuhan. Minta Tuhan bersihkan pikiran dan hati kita. Ganti dengan pikiran Kristus. Hanya Kristus yang sempurna. Kita manusia banyak kelemahannya. Tetapi jangan membiarkan kedagingan kita menguasai. Lalu kita membiarkan setan mengambil keuntungan daripada itu. Saudara-saudara, milikilah pikiran Kristus. Pikiran yang berinkarnasi. Sehingga kesatuan gereja itu terjaga. Dan kerajaan Tuhan akan terus berkembang. Mari kita ikut nasihat firman Tuhan melalui Paulus. Sehati sepikir. Dalam satu kasih. Satu jiwa. Satu tujuan. Yaitu kemuliaan Tuhan. Ini menjadi tujuan kita yang paling utama. Paling fokus, saudara-saudara. Meninggikan Tuhan. Dan nasihat Paulus itu merendahkan diri satu dengan yang lain. Punya pikiran yang mengacu kepada firman dan komitmen kepada Injil. Jika ini tercapai, saudara-saudara, maka gereja ini akan berkembang. Dan mempunyai hari depan yang sangat baik adanya. Inilah yang menjadi latar belakang daripada penulisan surat ini. Itu sebab ini menuju kepada poin kedua yang mau saya angkat di dalam pembahasan kesempatan ini. Paulus sadar bahwa dirinya adalah seorang hamba. Ia menulis tadi di ayat ke-1. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus. Kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Dengan para penilik jemaat dan diaken. Saudara, Paulus adalah seorang rasul yang menulis surat paling banyak di dalam kitab suci. 13 surat. Seorang hamba Kristus yang sangat agung. Dan paling banyak mendapat hak istimewa daripada Tuhan. Ia melihat dirinya dan semua orang percaya sebagai hamba-hamba Kristus Yesus. Itu yang luar biasa. Saudara, bakatnya begitu besar. Tetapi dia selalu meletakkan dirinya seperti ini. Hamba-hamba Kristus Yesus. Itu berarti letterlek atau harafiah berarti budak daripada Kristus. Kata hamba itu. Ini satu istilah yang di dalam konteks Filipi dan Romawi waktu itu sangat membawa konotasi yang negatif, saudara-saudara. Tetapi kata hamba ini menunjukkan bahwa Paulus memiliki keinginan yang kuat bahwa dia adalah budak Kristus dan bahwa dia akan melayani Kristus seperti seorang budak terhadap tuannya. Dia berkomitmen mau melayani Yesus seperti seorang budak kepada tuannya. Di sini Paulus mengajarkan kepada kita sebagai orang-orang percaya bahwa kita juga adalah budak Kristus. Ia mengajarkan bahwa kita bukan milik kita sendiri. Tetapi Paulus menuliskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Kita telah dibeli dengan harga yang sudah lunas dibayar. Karena itu kita harus memuliakan Tuhan di dalam tubuh dan jiwa kita. Yang adalah milik Tuhan. Ini pengertian seorang hamba atau budak itu. Saudara, di zaman gereja mula-mula. Ada 3 cara seseorang bisa menjadi budak. Yang pertama,
ia menjadi budak karena kalah perang. Seperti perang Peloponnesia di zaman Yunani kuno. Ketika Athena itu mau menduduki Sisilia, serangan mereka itu gagal di Sirakusa tahun 413 sebelum Masehi. Seluruh tentara hancur, maka Athena menyerah dan menjadi budak daripada Sisilia. Yang kedua, seseorang bisa menjadi budak itu karena kelahiran. Ini terjadi kepada setiap anak yang dilahirkan di dalam kondisi budak, otomatis menjadi budak. Yang ketiga, seseorang bisa menjadi budak karena hutang. Banyak orang miskin menjual anak-anak mereka kepada perbudakan untuk membayar hutangnya. Ini biasa terjadi, maka di dalam hukum Yahudi ada hukum untuk mengurangi kekuatan daripada kebiasaan ini. Setiap 50 tahun, kita tahu itu di tahun apa saudara? Yobel. Mereka yang menjadi budak karena hutang otomatis dibebaskan. Di dalam pengertian ini, semua manusia itu dilahirkan berdosa. Daud berkata di dalam Mazmur 51 ayat 5, sesungguhnya di dalam dosa aku dikandung ibuku. Saudara, Daud mengajarkan bahwa kita menjadi budak dosa. Di dalam pengertian bahwa tidak ada sedetik pun di dalam hidupnya, hidup Daud, di mana dia bukan seorang pendosa. Dan tidak pernah di dalam bagian dari hidupnya yang bebas daripada kecemaran dosa. Kita diperbudak sama seperti mereka yang diperbudak di zaman kuno itu. Kita diperbudak oleh dosa. Sehingga dosa memerintah di dalam kita. Sehingga kita tidak bisa mengerjakan hal-hal yang seharusnya kita kerjakan. Kita berhutang. Sehingga upahnya hanya bisa dibayar dengan kematian. Dan hanya Kristus yang bisa membebaskan kita dari hutang itu. Itu sebabnya tidak ada orang yang bisa menjadi hamba Kristus tanpa ia sendiri menyadari bahwa ia adalah budak dosa. Saudara-saudara, Martin Luther di ranjang kematian ditemukan di mejanya atau di kantong jaketnya itu satu tulisan di atas kertas yang sudah menggumpal. Apa isinya saudara? Kasihanilah aku. We are beggars. Kasihanilah aku ya Tuhan. Aku hanyalah seorang pendosa saja. Saudara-saudara. Paulus sadar dia adalah budak dosa. Demikian kita juga harus sadar hal ini. Maka kita akan merasakan pembebasan yang luar biasa daripada Kristus Yesus. Seseorang itu harus merasakan bahwa dia sakit. Baru dia pergi cari dokter. Kesadaran ini harus kita minta daripada Tuhan. Kesadaran akan kerohanian kita yang sedang diperbudak. Sebelum kita pergi kepada Kristus Yesus yang bisa membebaskan kita. Kristus bisa membebaskan kita. Karena ia telah membeli hutang dosa kita. Tidak ada yang bisa membayar sendiri hutang dosanya yang begitu besar untuk keselamatan. Semua perbuatan baik kita adalah kotor adanya. Jangan kira kita sudah memberikan persembahan, lalu merasa diri sudah diperkenan oleh Tuhan. Tidak tentu saudara, jika motivasi kita salah. Semua perbuatan kita tidak bisa menyelamatkan kita. Kita tidak bisa berbuat apapun untuk bisa mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Tetapi apa yang tidak bisa kita beli dan tidak bisa kita dapatkan itu, Tuhan sanggup memberinya dengan gratis. Itu anugerah Yesus Kristus yang besar. Di dalam pengorbanannya di atas kayu salib. Saudara-saudara. Hanya darah Yesus yang mahal itu. Yang bisa membayar hutang dosa kita. Itu sebab Paulus sendiri menulis di dalam surat Roma 8 ayat 1. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini adalah pembebasan yang besar. Dan Paulus mengetahuinya secara personal. Bagaimana dulunya dia pembunuh, penghujat, sekarang dia sudah dibebaskan daripada itu. Saya tidak tahu apa dosa daripada Bapak Ibu sekalian yang dulu pernah diperbuat. Tetapi di dalam Kristus, saudara sudah mendapatkan pembebasan itu. Amin saudara-saudara. Saudara tidak perlu diperbudak terus oleh rasa kecewa, ketakutan, atau apapun itu. Kristus sanggup membebaskan itu. Puji Tuhan saudara-saudara. Dia menulis, aku seorang hamba Kristus Yesus.
Demikian juga kita semua sebagai orang percaya kepada Tuhan. Kita adalah hamba-hamba Kristus. Pertanyaannya saudara, apakah saudara sudah hidup sebagai seorang hamba Kristus? Atau masih tetap menjadi hamba dosa? Kita yang percaya kepada Yesus, semua adalah hamba Kristus. Kita menjadi budak Kristus di dalam dasar cinta kasih dan ucapan syukur. Satu relasi seperti di dalam pernikahan, saudara-saudara. Kita yang sudah menikah, kita tahu kita tidak bisa hidup sebebas yang kita mau. Karena kita bukan milik kita sendiri. Suami milik istri, istri milik suaminya, dan sebaliknya. Tetapi saudara-saudara, kita bebas untuk melayani. Kita tidak bebas untuk nikah lagi, bukan? Tetapi kita bebas untuk melayani. Untuk memberi, untuk mencintai di dalam keluarga. Demikian kita mengerti bahwa kita adalah hamba-hamba Kristus, bukan seperti budak di zaman kuno. Tetapi hamba yang bersukacita. Hamba yang memiliki damai sejahtera, yang memiliki kepuasan rohani yang besar di dalam melayani Tuhan. Saudara-saudara, kita akan mulai dengan kebaktian pagi di bulan Juli. Gereja ini sudah tunggu lama untuk bisa memulai kebaktian pagi. Sekarang sudah waktunya bersiap. Tuhan memakai orang-orang yang lemah supaya kuasanya nyata bekerja. Itu yang kita harus pegang, saudara-saudara. Charles Spurgeon, saudara mengetahui dia seorang Prince of Preachers. Seorang yang terkenal sekali. Khotbahnya luar biasa, saudara-saudara. Dia dipanggil Tuhan di dalam keadaan yang lemah. Ketika awal menjadi seorang pengkhotbah, dia sering bicaranya gagap di atas mimbar. Sambil baca, saudara-saudara. Dia bergumul dengan depresi. Dia lalu diserang sakit asam urat yang begitu parah di lututnya itu. Sampai kalau kumat, saudara-saudara, dia berdiri di mimbar. Lututnya tahan satu ke kursi. Lalu dia pegang satu tangan di rel itu di mimbar itu. Dia berkata, saya sangat kesakitan sebelum berkhotbah itu. Saya sangat kesakitan. Belum lagi di surat kabar, saudara-saudara, dia dibilang bodoh, fanatik, irasional. Gambar-gambar kartun seperti karikatur itu menghina dia. Saudara-saudara, itu sebab kita sebagai pelayan Tuhan ingat perkataan Yesus kepada Paulus yang menulis surat Filipi ini. Dia menuliskan di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara-saudara, kita bisa melayani Tuhan bukan di dasar kehebatan kita. Justru Tuhan ingin memakai kita yang lemah. Yang merasa tidak layak dipakai Tuhan. Itulah orang yang mau dipakai Tuhan. Siapa di antara kita yang hebat? Tidak ada, saudara-saudara. Kita orang-orang lemah yang dipakai Tuhan. Pertanyaannya cuma saudara rela atau tidak mengorbankan waktu saudara untuk melayani Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk melayani Tuhan. Menyongsong hari depan yang lebih baik, saudara-saudara. Kita mau mempersembahkan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Jika Yesus Kristus sudah mati untuk kita, marilah saudara kita balas cinta kasih Tuhan itu. Dengan melayani Dia lebih sungguh. Mari kita melayani lebih baik. Tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita semua diberikan waktu 24 jam. Setiap kita. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Berapa besar tanggung jawab kita kepada Tuhan yang sudah kita diberikan anugerah itu, saudara. Jikalau Tuhan menarik pemeliharaannya 1 detik saja, kita pasti mati langsung. Itu sebabnya, saudara, marilah kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Yang sudah memberikan hidupnya bagi kita. Layanilah Dia. Sehingga sebagai hamba Kristus, kita benar-benar terbukti taat dan setia. Marilah kita sehati sepikir.
Apa yang sudah direncanakan ini bisa menjadi wujud yang nyata. Bulan Juli membuka kebaktian awal ibadah pagi, kita sama-sama bangun, melayani Tuhan dengan satu komitmen, kesehatian, seia sekata, satu pikiran, melayani Tuhan Yesus yang sudah mati untuk kita. Kita mau melihat poin terakhir, bagaimanapun juga surat Filipi ini ditulis adalah sesuatu surat yang personal oleh Paulus, saudara-saudara. Ini poin terakhir yang mau saya bahas. Surat indah yang keluar dari hati Paulus yang terdalam, yang bersuka cita. Dia sukacita itu karena apa, saudara? Dia bukan melihat keadaannya sekelilingnya, karena dia dipenjara di Roma. Tetapi dia melihat keadaan jemaat di Filipi. Itu loh, saudara. Betapa pentingnya sukacita itu. Kata kerja bersukacitalah keluar 96 kali di kitab Perjanjian Baru saja, saudara. Sukacitalah, khususnya di dalam surat-surat Paulus. Termasuk ketika digunakan sebagai salam dan kata benda sukacita muncul 59 kali. Dan juga muncul di surat Filipi ini 16 kali. Sukacitalah, padahal di penjara. Saudara-saudara. Ini Paulus ingat saat dia di penjara di Filipi. Di mana dia dan Silas itu menyanyi di malam hari. Saat itu gempa bumi itu terjadi. Dia tuliskan surat itu. Tetapi sebenarnya surat ini, saudara-saudara, yang menjadi sukacita itu adalah motif. Sukacita itu menjadi motif daripada surat ini. Sukacita yang khusus, yang dia sendiri berkata di dalam surat ini, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ini keluar dari keadaan jiwa yang sejahtera di dalam Tuhan. Dan bersukacita di dalam Tuhan. Bukan di dalam keadaannya sekeliling. Paulus adalah orang yang telah menguasai rahasia kehidupan yang terdalam. Semua manusia mencari ketenangan, kedamaian di dalam hidupnya. Paulus memberitahu kita di dalam ini. Dia tahu rahasianya. Karena sukacita itu muncul saat Paulus di dalam penjara di Roma. Yang kemungkinan besar sedang menunggu hukuman mati. Saudara, orang mau dihukum mati bisa menulis surat sukacita dan damai sejahtera seperti ini. Apa rahasianya, saudara? Kita harus ingat sukacita apa yang dimiliki Paulus, saudara, saat dia di penjara bisa menulis seperti ini. Di tengah kondisi seperti itu dia belajar rahasia kehidupan yang terbesar, yaitu tetap bersukacita. Itu Paulus sangat lonely, saudara, waktu itu. Dia sendirian. Kecuali ditemani Timotius saja. Dan itu juga Epafroditus yang sebentar akan bawa surat ini ke gereja di Makedonia. Di Eropa. Tapi dia sendiri, saudara-saudara. Kita hidup di dalam dunia yang menyedihkan. Dunia yang sudah jatuh. Yang penuh putus asa, depresi, kekecewaan, ketidakpuasan, kerinduan terus-menerus akan kebahagiaan yang abadi yang seringkali tidak pernah datang. Banyak orang punya sedikit harapan bahwa situasi hidup mereka akan berubah banyak menjadi lebih baik. Keputusasaan meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Tahun-tahun kehidupan yang panjang seringkali menjadi tahun-tahun penuh kesedihan. Kehilangan orang-orang yang dikasihi, teman-teman, dan keterbatasan fisik dan sakit, khususnya di saat pandemi ini. Saat penurunan seperti ini membuat orang berkurang kepuasan hidupnya dan berkembang menjadi kesedihan yang tidak wajar. Banyak orang mendefinisikan kebahagiaan itu sebagai sikap kepuasan dan kesenangan berdasarkan satu keadaan yang positif yang sebagian besar di luar kendali mereka sendiri. Itu sebabnya kebahagiaan tidak bisa direncana atau diprogram, apalagi dijamin. Itu bisa dialami hanya jika keadaan di luar baik dan menyenangkan. Maka kebahagiaan sulit dipahami dan tidak pasti.
Tetapi sukacita berbeda, saudara-saudara. Sukacita tidak bergantung kepada keadaan sekeliling. Ini satu kualitas rohani terlepas daripada keadaan dia di dalam hidupnya. Tetapi dia tetap tenang. Karena apa, saudara? Karena relasinya baik-baik dengan Tuhan. Apakah saudara punya relasi yang baik dengan Tuhan? Itu pertanyaannya, saudara. Jikalau tidak, saudara berdoa malam ini kepada Tuhan. Perbaikilah relasi saudara dengan Tuhan. Bagaimanapun keadaan di luar tidak mungkin mengganggu saudara yang mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Saat sakit, penyakit, kekecewaan, kegagalan bisa terjadi. Tantangan hidup berdatangan. Tetapi sukacita yang sejati di dalam Tuhan tetap ada. Karena damai sejahtera itu berada di dalam hatinya. Karena anugerah keselamatan yang ia terima. Relasi dengan Tuhan terus menerus dijaga setiap hari. Itu sebab saudara-saudara, sukacita yang paling abadi berasal dari hubungan yang sejati dengan Tuhan. Bukan berdasarkan kepada keadaan atau kebetulan, tapi menjadi milik daripada setiap anak-anak Tuhan. Itu sebab sukacita menjadi tema yang penting sekali di dalam surat Filipi ini. Saudara-saudara, sukacita saya melayani di GRI Semarang ini adalah kalau saya bisa melihat saudara-saudara semua hidup di dalam Injil. Hidup di dalam satu persekutuan yang rukun, sehati, sepikiran, di dalam satu kesatuan yang kokoh di dalam Kristus Yesus. Ini sangat mendorong saya untuk bersukacita. Kita punya visi cuma satu, saudara-saudara. Yaitu membesarkan nama Kristus Yesus di kota Semarang ini. Amin, saudara. Meninggikan Yesus Kristus, itu visi kita. Dan kita mau bersama-sama meraih itu. Bukan untuk nama saya, atau untuk nama penatua, atau untuk nama pengurus. Tidak ada itu, saudara-saudara. Kita melayani bersama-sama. Kita bekerja, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara. Saya rindu kita semua sama memiliki perjuangan seperti ini. Ini menjadi tujuan kita bersama, meninggikan Yesus Kristus. Menjadikan Kristus pusat di dalam hidup kita. Di dalam kita bekerja. Di dalam kita mengajar anak-anak kita. Fokus kepada Kristus. Ajar anak bukan hanya pengetahuan, tetapi juga takut kepada Tuhan sebagai fondasi yang mendasar. Seperti yang terjadi kepada Paulus. Saat dia dipimpin Tuhan sampai ke Filipi, dia taat pimpinan Tuhan, saudara-saudara. Demikian Tuhan akan memimpin kita. Sesuai dengan rencana yang sempurna atas hidup dan pelayanan kita. Kita harus berhati-hati untuk tidak membatasi Tuhan dengan pengalaman kita. Kenapa Tuhan sering memimpin kita ke barat ketika kita ingin ke utara? Kita tidak tahu pasti. Kenapa Tuhan tidak memberi visi kepada Paulus dari awal? Suruh langsung ke Eropa. Kenapa harus dia ingin ke Asia dulu ditahan? Kita juga tidak tahu. Tetapi kita tahu pasti bahwa Tuhan memimpin kita di dalam setiap situasi. Meskipun yang kelihatannya baik ataupun kelihatannya buruk, Tuhan sedang memimpin kita, saudara-saudara. Kita mau belajar taat di dalam mengikuti pimpinan Tuhan. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk surat Filipi bagian awal ini. Kami tahu sukacita kami yang sejati hanya ada di dalam diri-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Bila mana di antara kami ada yang belum menerima sukacita itu dari-Mu, tolonglah ya Tuhan. Berikanlah sukacita yang sejati, damai sejahtera itu. Sehingga di dalam segala keadaan, apapun yang dialami oleh dia tetap mengalami damai dan sukacita itu. Tuhan, pimpinlah gereja ini. Berilah kepada kami satu kesehatian, satu pikiran, satu hati untuk sama-sama berjuang meninggikan Yesus Kristus. Berilah kami hati yang mau melayani-Mu ya Tuhan.
Satu hati yang berkomitmen bersama-sama untuk meninggikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.